Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya insya Allah taat kepada ajarannya, amin. Perkenalkan, nama saya Farhan Yusuf, anggota dari kelompok 2, dan juga anggota lainnya yaitu Nur Hasanah dan Jia Fajriyah. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saudari Nur Hasanah, dan yang kedua yaitu oleh Jia Fajriyah, dan yang terakhir oleh saya sendiri. Maka dari itu marilah simak materi tentang penelitian kuantitatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian kuantitatif dan tujuan penelitian kuantitatif. Adapun pengertian penelitian kuantitatif yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kuantitatif adalah berdasarkan jumlah atau banyaknya. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Jadi, penelitian kuantitatif adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data berdasarkan jumlah atau banyaknya yang dilakukan secara objektif untuk memecahkan suatu persoalan, menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Nah, kemudian menurut para ahli, yaitu menurut Cohen dan Maneon, mengatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian sosial yang menggunakan metode-metode para ahli, yaitu salah satunya menurut Cohen dan Maneon mengatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian sosial yang menggunakan metode-metode dan pertanyaan-pertanyaan empiris. Pertanyaan empiris merupakan pertanyaan deskriptif tentang apa itu kasus di dunia nyata dari apa yang seharusnya terjadi. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan empiris ini berupa dalam bentuk angka. Kemudian Braswell telah memberikan definisi penelitian kuantitatif ya secara ringkas, yaitu jenis penelitian yang menjelaskan fenomena dengan mengumpulkan data numerik yang dianalisis menggunakan metode berbasis matematika, utamanya statistik. Nah, kemudian penelitian kuantitatif lebih diarahkan untuk meneguhkan teori. Alur logika penelitian kuantitatif dimulai dari mengkaji teori yang sudah ada, mendefinisikan, melakukan fikalisasi, dan mengukur untuk mengumpulkan data di lapangan. Kemudian menganalisis secara statistik untuk menolak atau menerima kebenaran teori. Penelitian data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atau sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan presentasi tanggapan mereka. Sebagai contoh, 240 orang, 70% dari 10 sampel mengatakan bahwa mereka lebih percaya pada pribadi masa depan mereka dari setahun yang lalu hingga hari ini. Menurut ketentuan ukuran sampel statistik yang berlaku, maka 79% dari penemuan dapat diproyeksikan ke seluruh populasi dari sampel. Terus kemudian pengambilan data ini adalah disebut dengan super kuantitatif atau penelitian kuantitatif. Nah, metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan tradisi sebagai metode untuk penelitian. Nah, kemudian adapun tujuan metode penelitian kuantitatif yaitu penelitian ini digunakan untuk menguji suatu teori dan pada akhirnya mendukung atau menolaknya. Nah, maksudnya apabila kita akan mengaji suatu teori dan di akhir kita telah melakukan penelitian, maka penelitian itu apakah diterima atau tidak, begitulah. Penelitian ini melakukan observasi serta membentuk hipotesis dalam usahanya untuk menjelaskan suatu fenomena. Adapun tujuan penelitian kuantitatif adalah
mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena serta untuk menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Nah, proses pengukuran memberikan hubungan yang mendasar antara pengamatan empiris dan matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif banyak dipergunakan baik dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial dari fisika, biologi hingga sosiologi dan jurnalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jia Fazriyah dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan penelitian kuantitatif dan karakteristik penelitian kuantitatif. Yang pertama, saya akan jelaskan kelebihan dan kekurangan penelitian kuantitatif. Di sini menurut pendapat Purwanto, jadi kelebihan dari penelitian kuantitatif itu ada 3. Yang pertama, menghasilkan teori yang kuat yang probabilitas kebenaran dan toleransi kesalahannya dapat diperhitungkan. Kedua, itu kebenaran teori yang dihasilkan selalu terbuka untuk diuji kembali. Jadi penelitian kuantitatif yang dihasilkan itu dapat diuji oleh orang lain juga gitu. Yang selanjutnya itu ketiga, analisa yang dilakukan atas angka menghindarkan unsur subjektivitas. Jadi penelitiannya itu berarti bersifat objektif, tidak bersifat subjektif. Selanjutnya itu ada kekurangan penelitian kuantitatif. Nah, ada 3 juga, yaitu yang pertama, tidak dapat mengungkapkan makna yang tersembunyi. Nah, di sini tuh berarti penelitian kuantitatif ini hanya dapat mengungkapkan makna yang terlihat saja, yang umum saja, tidak menampakkan yang tersembunyinya, yang terselip-selip di dalamnya itu tidak bisa diungkapkan, hanya yang muncul di permukaannya saja. Yang B, mengembangkan teori yang lambat. Jadi teorinya itu, kalau kuantitatif kan karena angka, jadi teorinya itu aja mungkin ya. Teorinya itu aja, jadi teorinya itu sangat lambat karena teori yang terdahulu masih dilakukan di teori yang sekarang. Jadi teorinya itu lambat. Yang C, kegunaannya rendah karena mengambil kebijakan berada di luar penelitian. Ini juga ada pendapat lain bahwa kelebihan dan kekurangan penelitian itu diantaranya yang pertama itu kelebihannya. Pertama, dapat digunakan untuk menduga atau meramal. Nah, ini meramal bisa meramal apa aja ya, misalkan cuaca ataupun kondisi alam bisa, ataupun keadaan ruangan, keadaan dimanapun bisa, itu hanya meramal. Kedua, itu hasil analisis dapat diperoleh dengan akurat bila digunakan sesuai aturan. Jadi ketika kita menggunakan metode sesuai aturan, maka hasilnya pun akan sesuai aturan juga, hasilnya pun akan baik juga. Selanjutnya yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara 2 atau lebih variabel. Nah, di sini karena kuantitatif, jadi kan menggunakan angka, maka variabelnya itu pun lebih bervariasi, lebih banyak dibandingkan dari penelitian kualitatif. Selanjutnya itu dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks dan rumit dalam sebuah model. Nah, selanjutnya itu menghasilkan teori yang kuat, yang probabilitas kebenaran atau toleransi kesalahannya dapat diperhitungkan seperti yang tadi ya. Sama selanjutnya itu kebenaran teori yang dihasilkan selalu terbuka untuk diuji kembali, sama seperti yang tadi. Jadi teori yang dihasilkan dari penelitian sekarang bisa diuji kembali oleh penelitian yang setelah itunya gitu, yang sekarangnya. Selanjutnya
analisa yang dilakukan atas angka menghindarkan unsur subjektivitas sama seperti yang tadi. Jadi berarti bersifat objektif penelitiannya. Selanjutnya, kekurangan penelitian kuantitatif. Yang pertama itu berdasarkan pada anggapan-anggapan atau asumsi. Nah, di sini tuh berarti penelitian kuantitatif itu hanya beranggapan dari orang-orang yang tidak yang fakta gitu. Kedua, asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin, bahkan menyesatkan. Selanjutnya, data harus berdistribusi normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. Selanjutnya, tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan cuplikan sampel yang jumlahnya sedikit. Sama seperti yang tadi, bahwa penelitian kuantitatif itu variabelnya itu tidak sedikit. Jadi kalau sedikit variabelnya itu menjadi sebuah kekurangan. Selanjutnya, tidak dapat mengungkap makna yang tersembunyi. Jadi sama seperti yang tadi juga di atas, bahwa penelitian kuantitatif ini hanya mengembangkan, hanya mengungkapkan makna yang di permukaannya saja, tidak di dalamnya, tidak yang tersembunyinya. Selanjutnya, mengembangkan teori yang lamban. Terakhir, kegunaannya rendah karena mengambil kebijakan berada di luar penelitian. Kenapa? Karena penelitian kuantitatif ini itu kenapa kegunaannya rendah, yaitu karena penelitian itu berada di luar penelitian, jadi tidak di dalamnya gitu. Pengambilan kebijakannya itu ada di luar. Kenapa di luar? Ya karena sebuah penelitian kuantitatif itu menggunakan asumsi-asumsi dan teori-teori yang terdahulu yang menggunakan angka-angka. Jadi yang kebijakan yang di dalamnya itu tidak dipublish, tidak diteliti. Jadi ditelitinya itu di luar penelitian itu. Selanjutnya, materi yang selanjutnya itu karakteristik penelitian kuantitatif. Karakteristik penelitian kuantitatif itu yang pertama menggunakan pola berpikir deduktif. Yang kedua, logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Nah, ini menjadi sebuah ciri bahwa karakteristik dari penelitian kuantitatif itu bersifat objektif, tidak subjektif. Selanjutnya, proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Walaupun yang tadi kekurangannya itu penelitian itu di luar penelitian, konsepnya itu di luar penelitian. Tapi kalau di sini karakteristik dari ininya itu berada terencana, prosesnya itu terencana. Walaupun tadi kekurangannya itu di luar, kegunaannya itu sangat rendah karena di luar. Nah, di sini ciri-ciri dari penelitian kuantitatifnya itu penelitian yang mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Jadi sebelum ada penelitian itu ada rencana dahulu. Karena suatu penelitian kuantitatif itu tanpa rencana tidak akan berjalan gitu. Jadi sebelum penelitian akan ada rencana, akan kemana dan bagaimana gitu. Gimana caranya penelitiannya, rumusnya apa, gimana gitu. Selanjutnya, tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu nomenklatur yang yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya. Selanjutnya, subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan dan sumber data yang dibutuhkan serta alat pengumpulan data itu dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Nah, ya itu karena penelitian kuantitatif direncanakan, maka suatu yang direncanakan itu akan terpakai.
Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alatnya objektif dan baku. Selanjutnya, peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian. Dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian, karena penelitian ini bersifat objektif. Makanya di sini secara emosinya itu tidak dilakukan secara subjektif. Jadi tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitiannya. Jadi bersifatnya itu objektif. Selanjutnya, yaitu analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Yang terakhir, hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi lepas dari konteks waktu dan situasi. Di sini yang terakhir adalah bahwa penelitian kuantitatif itu memiliki ciri-ciri, yaitu berupa generalisasi. Jadi hasil dari penelitiannya itu bisa diteliti oleh peneliti selanjutnya. Jadi dapat digeneralisasikan, dapat dipindah tangankan, dan prediksinya itu yaitu dapat meramal gitu. Selanjutnya, sekian dari penjelasan saya, presentasi dari saya. Kurang dan kekurangannya mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagian pemateri yang ketiga yaitu saya sendiri akan menjelaskan mengenai proses-proses penelitian kuantitatif. Di dalam prosesnya ada beberapa langkah di dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Tentu di dalam setiap penelitian harus menemukan permasalahannya terlebih dahulu. Kemudian setelah menemukan masalah, peneliti berusaha untuk membuat hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah kesimpulan sementara dari si peneliti. Kemudian dikembangkanlah menjadi studi literatur, atau bisa dikatakan dengan kajian pustaka. Nah, studi literatur tersebut peneliti mempelajari buku-buku yang sudah ada atau jurnal-jurnal yang sudah ada untuk dikembangkan tentang penelitiannya. Kemudian mengidentifikasi dan menamai variabel. Kemudian juga membuat definisi dari operasional, memanipulasi dan mengontrol variabel, menyusun desain penelitian. Nah, di dalam menyusun desain penelitian juga harus baik dan benar. Kemudian ada juga membuat kuesioner. Nah, di dalam penelitian, pengumpulan data bukan hanya dari kuesioner saja, akan tetapi bisa dari wawancara, observasi kelompok, baik besar maupun kecil, dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga melakukan analisis statistik. Nah, di dalam penelitian kuantitatif tersebut, yang menjadi ciri khasnya yaitu adanya analisis statistik berupa pengolahan data-data yang begitu banyak, bisa dibantu dengan aplikasi yang sudah ada di dalam komputer. Namun, pembelajaran statistik pada umumnya harus tetap dilakukan untuk memperlancar penggunaan aplikasi yang sudah ada di komputer. Aplikasi yang digunakan biasanya yaitu SPSS. Nah, setelah melakukan analisis statistik dan juga menggunakan komputer, maka data akan diperoleh dan juga bisa dituliskan mengenai laporan hasil penelitian. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian poin yang terakhirnya itu adanya analisis statistik. Nah, di dalam penelitian kuantitatif ini yang menjadi ciri khasnya yaitu adanya hipotesis dan juga pengolahan data berupa analisis statistik. Nah, saya ingin membahas mengenai aplikasi yang dinamakan SPSS. Aplikasi ini adalah aplikasi untuk mengolah data di dalam komputer. Tujuannya agar pengolahan data bisa lebih cepat dan tepat gitu kan. Akan tetapi di dalam berjalannya aplikasi tersebut banyak pengolahan-pengolahan yang didasari dari ilmu statistika. Nah, ilmu tersebut harus dipelajari oleh si peneliti terlebih dahulu supaya bisa menjalankan program yang ada di dalam komputer atau di SPSS dengan baik dan benar. Nah, itulah pengolahan program metode
SPSS atau analisis datanya. Mungkin dari pemateri ketiga, yaitu saya sendiri Farhan Yusuf, dicukupkan. Dan untuk yang terakhir, yaitu bagian penutup, apabila di dalam kelompok kami, kelompok 2, ada kekurangan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.